Untuk teman-temanku yang beragama Kristen, saya ucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat semua. Semoga Natal pada tahun ini kita tambah damai, tambah asik. Semangat baru, harapan baru, cita-cita baru. Diharapkan bisa membawa suasana yang sejuk. Semoga Natal di tahun ini kita senantiasa menebarkan cinta kasih bagi sesama umat manusia. Selamat Natal pada sahabat-sahabat semua, umat Kristen semua yang merayakannya. Semoga bahagia dan damai Natal selalu menyertai kita semua. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Suatu ketika saya pernah bertanya kepada Gus Dur di acara Kongko bareng Gus Dur di Utan Kayu. Gus, bagaimana ini? Kok ada yang mengharamkan ucapan Natal? Gus Dur menjawab, loh, mengapa diharamkan? Kan ada ucapan Natal dalam Al-Quran. Kemudian Gus Dur mengutip surat Maryam ayat 33. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu. Salam Nusantara. Gus Dur mengutip surat Maryam ayat 33 yang berbunyi, Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Yang artinya, dan kesejahteraan, selamat, keselamatan, semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat tadi menyebut kata hari kelahiran. Hari kelahiran disebut dengan istilah milad. Kalau dalam bahasa Arab, hari Natal disebut Idul Milad. Tapi kalau hari lahir Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan istilah milad, tapi maulid, artinya sama saja hari kelahiran. Umat Kristen Arab merayakan Idul Milad. Kalau umat Islam merayakan Maulid Nabi. Gus Dur menafsirkan ayat tadi tentang ucapan Natal atau kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang dikenal sebagai Yesus Kristus dalam keimanan Kristiani. Saya waktu itu mencoba bertanya lebih lanjut. Tapi Gus, kan keyakinannya beda antara Islam dan Kristen. Juga tidak ada dalam Islam soal penetapan hari lahir Nabi Isa. Tidak seperti hari lahir Yesus Kristus yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Gus Dur lantas menjawab seperti ini. Kita tidak perlu masuk terlalu dalam pada keyakinan orang lain. Selamat Natal adalah ucapan untuk menghormati dan menghargai saudara-saudara kita umat Kristen, sebangsa dan setanah air. Betul juga kata Gus Dur tadi. Soal beda keyakinan antara umat Islam terhadap sosok Nabi Isa alaihissalam dan umat Kristen pada sosok Yesus Kristus merupakan urusan masing-masing. Yang lebih penting adalah tujuan dari ucapan selamat Natal dari kaum muslimin kepada orang Kristen untuk menghormati dan saling menghargai pihak yang lain. Seperti halnya kita mau mengucapkan selamat ulang tahun pada seseorang, kan tidak perlu menelisik soal data pribadi. Kan nggak lucu dan nggak wajar kita mau ucapin selamat ulang tahun, kita malah bilang gini,
Mana KTP lu? Mana akte lahir ente? Bener nggak ente lahir hari ini? Ini kan hanya orang-orang songong yang bersikap seperti ini. Mau ngucapin selamat ulang tahun harus cek KTP dan akte kelahiran seseorang. Gus Dur kemudian bercerita kebiasaan Syekhul Azhar di Mesir, pemimpin tertinggi umat Islam di Mesir, yang tak hanya mengucapkan selamat Natal untuk umat Kristen di Mesir, tapi juga mendatangi gereja Kristen Koptik di Mesir. Sejak era Syekhul Azhar sekarang, Syekh Ahmad Thayyib, yang memiliki hubungan dengan Paus Fransiskus di Roma, Syekhul Azhar mengucapkan 2 kali selamat Natal. Ucapan selamat Natal yang pertama tanggal 25 Desember untuk umat Kristen Katolik dan Protestan, khususnya pada Paus di Roma. Sementara untuk perayaan Natal umat Kristen Koptik diadakan dan diucapkan setiap tanggal 7 Januari. Karena umat Kristen Koptik di Mesir merayakan Natal pada tanggal 7 Januari. Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib pun mengucapkan 2 kali selamat Natal. Karena di Mesir yang kebanyakan adalah Kristen Koptik dan ada Paus Tawadrus II, Syekhul Azhar mengunjunginya di gereja Koptik Santo Markus di Abbasiyah, Mesir. Jadi kita yang Muslim tidak perlu mengurusi internal keyakinan umat Kristen dalam merayakan hari lahir Yesus Kristus. Memang ada umat Kristen yang merayakan tanggal 25 Desember, ada juga yang merayakan tanggal 7 Januari. Gus Dur juga dikenal memiliki 2 tanggal lahir, tanggal 4 Agustus dan tanggal 7 September. Kedua tanggal itu sama-sama dirayakan dan diperingati meskipun yang tanggal 4 Agustus dirayakan dengan doa oleh keluarga dalam. Untuk memperbolehkan ucapan selamat Natal, para masyayikh, syekh-syekh di Al-Azhar Mesir juga berargumentasi dengan surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan cara yang lebih baik atau balaslah penghormatan yang tadi yang sepadan dengannya. Ayat ini dipakai dalil untuk memperbolehkan mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen sebagai balasan mereka yang telah mengucapkan selamat Idul Fitri. Ya, Paus Koptik di Mesir juga mengucapkan selamat puasa dan selamat Idul Fitri sekaligus berkunjung ke Masyikhatul Azhar, kantor pusat Syekhul Azhar di Mesir saat Idul Fitri. Ayat tadi pemahamannya memang berkembang. Kalau pemahaman klasik hanya dipahami balasan untuk orang Islam yang mengucapkan salam. Misalnya ada yang mengucapkan Assalamualaikum, maka dibalas dengan lebih lengkap dan lebih baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dibalas dengan yang sepadan. Ketika ada orang bilang Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Namun dalam relasi lintas agama dan lintas komunitas, ayat An-Nisa 87 tadi bisa menjadi dalil untuk membalas penghormatan yang diberikan oleh komunitas agama yang lain. Kalau soal perbedaan keyakinan antara umat Kristen dan umat Islam terhadap sosok Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam adalah fakta yang tak bisa dibantah. Tapi berbeda di sini bukan berarti harus ribut. Disinilah prinsip yang dipakai lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Umat Kristen meyakini Yesus Kristus yang lahir dari perawan Maria sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan. Itu lahum dinuhum, bagi mereka agama mereka. Sementara Islam meyakini Isa alaihissalam yang lahir dari sang perawan Maryam
sebagai nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam Islam, terminologi anak Tuhan memang sulit diterima dalam teologi Islam. Karena masyarakat pra-Islam juga meyakini berhala-berhala waktu itu disebut sebagai putri-putri Tuhan. Seperti nama Lata, Uzza, Manat, dan lain-lain sebagainya. Sehingga turun ayat bahwa Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam yalid walam yulad. Terminologi anak kalau dipakai dikhawatirkan menjadi relasi fisiologis yang bisa mencemari konsep keesaan Tuhan, tauhid. Kalau anak Tuhan dalam arti yang simbolis maksudnya kedekatan seperti panggilan anak, panggilan bapak, ya kita bisa memahami kata Gus Dur waktu itu. Yang bisa diterima dalam Islam, Isa atau Yesus sebagai firman Allah dan ruh Allah. Karena ada ayat yang menyatakan bahwa Isa putra Maryam adalah kalimat Allah dan ruh Allah dalam An-Nisa 171. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan ruh darinya. Tapi sekali lagi perbedaan umat Kristen dan umat Islam terhadap sosok Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam adalah perbedaan yang menjadi wilayah internal masing-masing agama. Karena dalam pemahaman yang awam diasumsikan kalau Yesus dianggap sebagai Tuhan, akan ada 3 Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Meskipun kata kawan saya yang juga seorang teolog Kristen mengatakan ada salah paham di kebanyakan umat Islam yang keliru memahami ajaran Trinitas dengan trideisme. Mencampur adukkan antara istilah Trinitas dengan trideisme. Trinitas adalah keyakinan Tuhan yang Maha Esa dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini Tritunggal artinya. Tapi bukan ada 3 Tuhan. Sedangkan trideisme itu keyakinan adanya 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Trideisme ini bukan keyakinan Kristen yang benar, kata teman saya tadi. Karena keyakinan kekristenan menganut Trinitas. Tuhan yang tunggal dalam 3 pribadi, dia tunggal, singular, bukan terpisah-pisah, atau berbeda-beda, atau malah plural, atau jamak. Saya kira di sini memang letak perbedaan antara konsep keesaan Tuhan antara Kristen dan Islam yang berbeda dalam penggunaan istilah dan juga aturan logika. Panggilan Tuhan dalam Kristen di kalangan Arab sering disebut dengan kata Abana, Bapak kami. Sedangkan Tuhan dalam Islam disebut dengan Rabbana, yang artinya sang pelantan kami atau pemelihara kami. Abana dan Rabbana mirip-mirip lah dalam pengucapan. Saya kira karena ada trauma penyebutan orang-orang pra-Islam yang menganggap berhala-berhala mereka sebagai putri-putri Allah, sebagai putri-putri Tuhan, maka terminologi Bapa, Anak, dan Putra tidak pernah dipakai lagi dalam teologi Islam. Tuhan dianggap disebut dengan istilah Rabbana, pemelihara dan penguasa kami, bukan lagi dengan Abana, Bapak kami. Kata Ibn yang artinya putra, kalau disandingkan dengan Isa dalam Al-Quran, disebut Isa ibnu Maryam, yang artinya Isa adalah putra Maryam,
untuk menekankan relasi fisiologis bahwa Isa bukan sebagai ibnullah atau putra Allah. Yang menarik, sebutan anak-anak Allah dalam Alkitab dinyatakan juga pada mereka yang menciptakan perdamaian. Ada kutipan dari khutbah di atas bukit oleh Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang versi Alkitab dalam bahasa Arab berbunyi seperti ini. Tuba li sani'is salam li'annahum abna Allahi yud'aun. Jadi para pembawa kedamaian, para pencipta kedamaian, mereka disebut juga dengan anak-anak Tuhan. Karena itu perbedaan keyakinan yang menjadi urusan internal agama-agama masing-masing di sini membuka ruang toleransi. Arti toleransi adalah saling menghargai dan menghormati. Biar perbedaan itu tetap menjadi perbedaan yang bisa menjadi ruang untuk saling melakukan toleransi. Karena toleransi bisa ada, bisa tercipta kalau tetap ada perbedaan. Tapi di tengah perbedaan keyakinan antara Kristen dan Islam terhadap sosok yang bisa dianggap sama, Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam bukan menjadi penghalang bagi kita untuk saling menghormati dan menghargai. Seperti halnya tema Natal tahun 2022 ini yang ditetapkan oleh PGI dan KWI yang mengutip, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tema ini dikutip dari Matius 2 ayat 12. Tema Natal 2022 yang mengandung makna bahwa keanekaragaman, ada jalan lain, merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri, dirawat dan dikembangkan. Keberagaman ini dimaknai dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyadari kebinekaan sebagai suatu anugerah Tuhan bisa menjadi pendorong untuk saling bergandengan. Dengan begitu, bangsa Indonesia bisa bersama-sama mewujudkan dan menata kehidupan bangsa yang lebih bermartabat. Pesan Natal yang sangat indah dan sangat kontekstual. Untuk saudara-saudaraku umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat Hari Natal tahun 2022. Semoga kasih Tuhan senantiasa menyertai Anda, menyertai kita, dan negeri kita yang tercinta ini. Meskipun kita menempuh jalan yang bisa dianggap berbeda, jalan yang lain, namun hakikatnya memiliki tujuan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.